Kementerian Sosial menargetkan membangun 200 sekolah rakyat (SR) dalam 2 tahun ke depan. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial, Mensos, Syaifullah Yusuf usai menghadiri rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan sekolah rakyat di kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kamis, 13 Maret 2025. Dia menjelaskan sekolah rakyat ini dikhususkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pria yang biasa disapa Gus Ipul ini menambahkan sekolah rakyat ini menggunakan sistem asrama. Rencananya sekolah rakyat ini akan buka mulai jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dengan kuota 350 siswa per jenjang pendidikan. Kata Syaifullah. Hari ini seperti apa Pak Menteri? Ya kami koordinasi ya dengan Pak Gubernur, dengan Bupati Wali Kota. Alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Kita dipertemukan dengan Bupati Wali Kota, ditempatkan di Kabupaten Bogor. Terima kasih sekali. Tentu saya sampaikan 3 hal tadi ya. Pertama soal program existing Kementerian Sosial tentang PKH, bansos, juga bantuan untuk yatim-yatim piatu, permakanan untuk lansia. Kami laporkan semua itu adalah program-programnya Kementerian Sosial yang sudah direncanakan sejak tahun 2024. Saya ingin nanti dengan Bupati, Wali Kota dan juga dengan Pak Gubernur, program yang sudah kita rancang ini nanti di backup, didukung ya oleh Bupati Wali Kota, disinergikan, diintegrasikan dengan program Bupati Wali Kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melaporkan tentang perkembangan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sesuai dengan instruksi Presiden, kita semua, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, itu harus mengacu kepada data tunggal. Satu-satunya data yang dimiliki oleh pemerintah dan dijadikan pedoman untuk melakukan intervensi. Insya Allah dengan data tunggal ini ya pensasaran kita akan lebih efektif dan dengan begitu tidak ada lagi bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, yang memang tidak berhak ya tidak mendapatkan bansos, tapi yang berhak ya tentu mendapatkan bansos. Nah tentu ini perlu pemutakhiran data terus. Setiap 3 bulan kita mutakhirkan, setiap 3 bulan kita mutakhirkan. Itu yang menyangkut divisi. Kemudian yang ketiga yang kita laporkan adalah soal sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini khusus untuk mereka yang miskin atau miskin ekstrim. Kalau dalam data tunggal sosial ekonomi, dia berada di desil 1 dan desil 2. Desil 1 itu penduduk paling bawah, itu 10% paling bawah, kemudian 10% atasnya, 10% atasnya sampai itu sampai desil 10. Jadi dalam data itu semua penduduk Indonesia ada di dalam DTSEN. Nah, jadi jelas ya, DTSEN ini akan kita manfaatkan untuk mengintervensi program, tapi juga kita jadikan referensi untuk merekrut siswa-siswi sekolah rakyat. Jadi mereka yang sekolah di situ harus berada di data tunggal sosial ekonomi sekaligus di desil 1 dan desil 2. Jelas ya. Nah setelah itu sekolah ini berasrama gratis mulai dari baju, peralatan sekolahnya, maupun juga keperluan lainnya seperti makan, minum ditanggung oleh pemerintah. Ya. Lalu ke depan diharapkan ini jenjang pendidikannya adalah SD, SMP, SMA, di mana akan dialokasikan sekitar 300 sampai 350 murid per jenjang pendidikan. Kira-kira 1.000 lah. Ya, kira-kira itu 1.000 nanti satu sekolah rakyat. Mulai diterapkannya kapan Pak? Akan dimulai tahun ini dengan melihat situasi dan kondisinya. Mungkin ada yang dimulai dari SMA, ada yang dimulai dari SMP, ada yang dimulai dari SD. Nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Nah sekarang kita sedang berkonsolidasi dengan Bupati Wali Kota, dengan Gubernur seperti hari ini. Kita mohon kepada Bupati Wali Kota yang memiliki aset maupun tanah, ya, aset berupa bangunan ataupun tanah, itu bisa nanti diusulkan kepada Kementerian Sosial. Jadi nanti kita akan lihat, kita akan periksa mana-mana yang memenuhi kriteria dan insya Allah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini. Kalau di Jawa Barat ada rencananya berapa ini? Berapa sekolah Pak? Ya yang ditargetkan ini ya seluruh Indonesia yang ditargetkan nanti 200 untuk tahun ini dan tahun depan ya. Jawa Barat.
Jawa Barat nanti tergantung usulan-usulannya mana yang paling mungkin ya. Saya berharap ya di atas 30. Saya berharapnya. Misalnya ada di atas 30 dari kabupaten kota. Kita asumsikan sekarang satu kabupaten satu aja lah. Nanti provinsi juga memiliki sendiri satu atau dua. Tapi target kami ya antara 20 sampai 30 di Jawa Barat. Kurikulumnya kurikulum sekolah unggulan. Jadi ini lagi dibahas ya, lagi dikombinasikan ya semua untuk membandingkan satu dengan yang lain. Tetapi ini acuannya adalah sekolah unggulan. Ya pendaftarannya nanti akan dibuka pertama-tama misalnya nanti di sini di mana gitu harus di sekitar situ dulu. Jadi warga sekitar dulu. Jadi sekitar sekolahan dulu. Warga miskin yang desil 1 di sekitar situ dulu. Idealnya satu kecamatan berapa sekolah? Satu dulu aja dulu ya, satu kabupaten satu dulu sementara ya, satu kabupaten satu dulu. Nanti kita lihat perkembangannya, kita laporkan ke presiden. Setiap tahap kita laporkan ke presiden. Sekarang ini kita sedang menargetkan ada 200 ya, 200 untuk kesempatan pertama ini ya, yang separuh dibangun oleh pemerintah, separuh mungkin dibangun oleh swasta. Jadi lagi kita konsolidasikan ya, termasuk Kabupaten Bogor salah satu yang prioritas. Jangan lupa subscribe ya.